Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi di Masjid Nur Hasan, tahu saya, tidak usah didikte. Di Masjid Nur Hasan, Kampung Inggris, Kecamatan Pari, Jawa Timur, Kediri dulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Asia Tenggara sampai nanti terakhirnya alam dunia, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada, dan pendengar Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kembali Allah pertemukan dalam majelis rutin kita di setiap Jumat yang pertama. Iya, Jumat pertama. Sudah rutin. Dapat berapa antum? Jadi kalau deal-dealan sama Abu Shanum sekarang ada uangnya. Mau ngundang Ustadz Rifki rutin wani piro. Dan uangnya tidak masuk ke saya, masuk ke sini. Ibu-ibu langsung curiga, sing diwong. Jangan dikira guyon ya, ini serius. Kebalik. Jangan dikira serius. Ini guyon. Alhamdulillah, kajian rutin kita di Masjid Nur Hasan bersama Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi setiap Jumat yang pertama pukul 8 sampai
selesai. Dan diawali senantiasa dengan membaca bersama-sama surat Al-Kahfi. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala dan kita meminta kepada Allah semoga apa-apa yang kita amalkan dan kita niatkan di pagi hari ini, wabil khusus untuk seluruh panitia, pengurus majelis taklim, semoga semuanya oleh Allah dicatat sebagai ibadah dan kemudian Allah gantikan dengan pahala yang besar dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Ustadz, kampung Inggris pakainya bahasa Inggris kah sehari-hari? Yes, of course. Of course. Daily in English. And our English language is great. You know? No? Astagfirullah. Ini live nasional loh Bu. Jangan ngerusak pasar kampung Inggris panjenengan. Sudah, ya kalau murid yang belajar ya tentu berbahasa Inggris. Kalau masyarakatnya ya sebagian lah. Sebagian pakai bahasa Jawa. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu pernah ngerasain enggak makan hati? Pernah ngerasain? Sering ya? Ya Allah. Kok sama kayaknya kita ya? Tuh. Dengar omongan orang, kroso, makan hati banget omongannya. Ngelihat orang lain jalan, kemudian kita di depannya tidak ditegur sama dia, tidak disapa sama dia. Makan hati banget. Kemudian dia punya acara yang biasanya kita diundang, hari itu ternyata kita tidak diundang. Makan hati banget. Iya Banda? Atau banyak kasus-kasus yang lain yang bikin kita terasa kalau bahasa lainnya itu ngenes. Hati terasa kayak di remes. Akhirnya kebawa jadi pikiran, langsung kesehariannya moodnya hilang. Gara-gara makan hati. Nah, dan perkara semacam ini Bu, ini perkara yang lazim dialami oleh manusia. Jadi biasa saja, enggak usah terlalu, kita ini harus punya hati yang lapang. Ya betul, tapi ya tidak bisa menghilangkan sifat manusiawi yang terkadang tersinggung dengan omongan orang lain, yang terkadang merasa tidak nyaman dengan sikap orang lain, itu normal. Nah tapi kemudian sesuatu yang normal tadi itu harus di-manage. You know di-manage? We must. Ngerti kan maksud saya apa kan? Lah ya itu sudah ya. Jadi kita harus memanage-nya, kita harus mengelola. Nah bahasa Inggrisnya noto itu loh. Jadi Kediri ditoto. Panjenengan loh, bukan saya loh ya. Tolong kamera. Nah sudah, maka hadirin, bukan berarti sesuatu yang normal itu kita biarkan. Kemudian kita ikuti. Sampai merusak keseharian kita, merusak hati kita, merusak pikiran kita, bahkan terkadang sampai berpengaruh merusak ibadah kita. Kalau lagi sakit hati, Mbak ngaji, enggak. Mbak, ayo ada acara tablik akbar, enggak. Lagi enggak mood, males. Nah maka inilah pentingnya kita belajar Islam. Inilah kita pentingnya belajar ilmu. Supaya apa?
ketika muncul kejadian-kejadian semacam itu, kita bisa mengaturnya sesuai syariat. Kita akan mengaturnya sesuai apa? Syariat. Tak kasih contoh. Ada seorang perempuan, ibu-ibu yang bergabung di TikTok, pakai qalqalah karena pakai qaf. TikTok. Qalqalahnya kubro. Karena berada di akhir kata. Jadi ya, TikTok. Lebih keren lagi kalau qafnya itu disyiddah. Tikok, tokok, ditahan dulu baru dikeluarkan hentakannya, apa? Baru dikeluarkan pantulannya. Contohnya apa? Tabbat yada abi lahabiu. Barakallahu fikum. Sudah pinter-pinter. Jadi bukan watab, tapi apa? Ditahan dulu. Watab. Karena apa? Ada syiddah. Ternyata panjenengan sudah tahu. Saya kira tidak tahu loh. Oh, ini loh hasilnya ngaji ya begini, luar biasa. Memang masya Allah ibu-ibu kalau ngaji itu beda gitu. Mukanya lebih enak dilihat gitu. Sudah. Maka hadirin ada satu contoh. Panjenengan buka surat Al-Mujadilah. Ayat 1 sampai beberapa ayat berikutnya. Sekitar 4 ayat. Yang ayat ini turun surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ya boleh dibaca Al-Mujadilah, boleh dibaca Al-Mujadalah. Itu turun berkaitan dengan seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Siapa? Khawlah binti Tha'labah. Sudah tahu, pernah dengar sebelumnya? Ini ilmu. Dan pemirsa dan TikTok, perhatikan. Alhamdulillah ketemu lagi di sini. Di mana? Pernah ketemu sama saya sebelumnya? Enggak. Jangan ngarang ya. Sudah? Khawlah ini binti Tha'labah oleh suaminya yang bernama Aus itu di zihar. Zihar itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau untukku seperti punggung ibuku. Apa makna kalimat itu? Menyamakan istri dengan ibundanya itu di zaman sebelum kita, di zaman awal-awal kemunculan Islam, itu masih terpengaruh dengan budaya Arab jahiliyah, itu adalah sighah talak. Apa? Talak. Nah, maka setelah Khawlah ini oleh Aus sebagai suaminya dikatakan engkau untukku seperti punggung ibuku. Setelah beberapa saat si Aus butuh sama istrinya. Ngerti butuh? Ngerti ya? Nah, maka si Khawlah sama suaminya diajak. Ayo. Kata istrinya, enggak mau. Dia menolak bukan karena tidak mau melayani suami. Dia menolak bukan karena lagi males. Dia menolak bukan karena marah kepada suaminya. Tapi dia menolak karena dia khawatir. Karena hukum yang datang setelah ziharnya suami. Itu dia belum ngerti. Khawatir nanti kalau terlanjur hubungan suami istri. Ternyata dalam syariat hukumnya diharamkan. Maka dia tidak mau sampai penjelasan tentang ilmunya harus dapat dari Nabi Muhammad. Faham? Nah sudah, akhirnya Khawlah datang sama Nabi Muhammad SAW tanya, ya Rasulullah, suamiku menziharku dan bagaimana hukumnya setelah itu? Maka kata Rasulullah, kalau suamimu menginginkan dirimu, kepingin hubungan suami istri, hubungan badan, maka ada hukumannya dari ucapan zihar yang dia sampaikan. Yang pertama, dia bebaskan seorang budak, atau dia puasa 2 bulan berturutan, tidak boleh bolong, atau dia beri makan kepada 60 orang miskin. Maka kata istrinya, suamiku budak tidak punya,
Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, dia sudah tua, tidak akan kuat. Ngasih makan 60 orang miskin, kita tidak punya duit buat ngasih makan 60 orang miskin. Akhirnya oleh Nabi Muhammad dibantu, dikasih kurma, dan istrinya yang bernama Khawlah juga membantu memberi kurma. Nanti kurmanya dibagikan kepada 60 orang miskin, baru setelahnya boleh apa? Berhubungan. Nah, ini menunjukkan, Bu, pentingnya ilmu untuk kehidupan seorang perempuan. Dan Khawlah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu itu, supaya kita ketika bersikap senantiasa sikap itu dilandasi oleh ilmu. Kalau sikapnya dilandasi ilmu, insya Allah semuanya baik. Tidak akan mendatangkan penyesalan, tidak akan mendatangkan dosa, tidak akan mendatangkan keburukan. Nah, termasuk yang satu ini, makan hati. Makan hati. Hati apa? Ini bukan makna sesungguhnya ya. Makan hati itu artinya kalau perempuan lagi dongkol, lagi mangkel, lagi sakit hati dengan ucapan orang, sikap orang, perbuatan orang, segala macam dari faktor luar, supaya tidak sampai merusak kesehariannya, tidak merusak ibadahnya, tidak merusak akhlaknya, maka ketika terjadi makan hati harus dilandasi dengan ilmu. Nah, maka sekarang perhatikan. Yang pertama, Anda tulis surah Al-Balad. Surat apa? Al-Balad. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Allah Ta'ala bersumpah hanya untuk menjelaskan bahwasannya kita ini manusia selama hidup di alam dunia pasti dalam keadaan kesusahan. Itu tidak langsung Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak langsung. Tapi oleh Allah diawali dengan apa? Sumpah. Tujuannya apa? Agar kita semakin yakin dengan apa yang akan Allah jelaskan berikutnya. Ayat yang pertama. La uqassimu bihadzal balad. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kata Allah Ta'ala, aku bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota ini, Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan Allah kembali bersumpah demi bapak dan anaknya. Itu penafsirannya panjang, tapi intinya itu sumpah dari Allah. Nah, setelah beberapa kali Allah mengucapkan sumpah, Allah bersumpah tadi untuk menegaskan apa? Untuk menegaskan penegasan ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Nah, termasuk salah satu bentuk susah payahnya dunia itu, Bu, adalah hati kita yang lemah. Itu bentuk susah payahnya dunia. Gampang tersinggung, gampang baper, gampang sakit hati, gampang makan hati. Akhirnya apa? Kalau kita memahami itulah hakikat dunia ini, maka kita faham, oh kalau saya gampang sakit hati dengan omongan orang, ya memang itulah hakikat kehidupan dunia. Belum tentu orang lain yang salah. Boleh jadi memang hati saya yang lemah. Boleh jadi memang ibadah saya yang kurang. Boleh jadi memang orang lain yang terlalu. Boleh jadi memang saya yang terlalu menomorsatukan orang lain. Sehingga omongan dia seperti apapun saya masukkan ke dalam hati. Nah, maka
Sekarang apa obatnya? Ibu-ibu tulis, obat dari makan hati agar tetap tenang, tetap nyaman, tidak gampang terpengaruh dengan pengaruh buruk dari ucapan maupun sikap orang lain. Obatnya ada 3. Nomor 1, as-salatu as-salat. Salat. Tapi ingat, salatnya harus benar-benar salat. Jangan salat yang sembarangan. Nomor 2, al-iktharu minal istighfar. Memperbanyak istighfar. Dan yang ketiga, tilawatul Quran. 3 ini yang akan kita jelaskan secara singkat di pagi hari ini. Salat, istighfar, tilawatul Quran. Panjenengan kalau hidupnya dengan 3 perkara ini setiap hari istiqomah, insya Allah hidupnya tenang, hatinya nyaman, tidak akan gampang terpengaruh dengan sikap dan ucapan orang lain. Karena apa? Salatnya baik, istighfarnya juga baik, dan Anda senantiasa istiqomah tilawatul Quran. Nomor 1. Apa nomor 1? Salat. Panjenengan tulis surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Surat apa? Al-Ma'arij. Juz berapa? 29. Geger saya luwara. Tidak pernah olahraga belas. Sekali olahraga 4 hari berturut-turut gak mandek. Badan saya sekarang lagi protes ini. Ototil loro kabeh. Ini mentolo nempilingi. Kebanyakan apa? Ini makna hakiki apa kiasan? Sudah. Nomor 1 surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 23. Ditulis Bu. Nggak usah ayatnya Anda tulis, cuma Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang sholat itu adalah obat dari kepenatan dunia. Sholat adalah obat dari penatnya kehidupan dunia. Maka kalau orang di dunianya susah, di dunianya dia tidak bahagia, ternyata dia tidak punya kemampuan sholat yang baik, yaitu namanya musibahnya double. Maka orang yang beruntung adalah ketika Allah berikan kepadanya kemampuan mendekat kepada Allah dengan sempurna lewat sholat, itu orang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu sungguh beruntung. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika mereka sholat, mereka mampu khusyuk di dalam sholatnya, fokus dalam sholat. Maka orang-orang yang sholat ini Bu, dia adalah orang yang tidak akan terpengaruh dengan hiruk pikuknya dunia. Kita baca. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-19. TikTok, surat apa? TikTok. Surat apa? Al-Ma'arij 19 sampai 23. Allah Ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya insan itu semua, seluruh manusia tanpa terkecuali, semuanya. Innal insana, semuanya, saya insan, ibu-ibu insan, orang baik insan, orang jelek juga insan, orang muslim insan, orang non-Islam juga. Berarti ini berlaku untuk siapa? Semuanya.
Innal insana khuliqa halu'a. Semua manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan keluh kesah. Gampang mengeluh karena apa, Bu? Yo hatinya makan hati. Kok gitu sih ngomongnya sama saya? Dia nggak tahu. Saya barusan dimarahin suami. Ditambah lagi waktu di pengajian nggak disebut nama saya sama Ustadz. Sabar Hajah Yuning. Sabar, nggak usah baper, tenang saja. Saya kemarin kedatangan tamu 2. Pertama dari Bali, kedua dari Padang. Dua-duanya tanya Yuning. Dua-duanya. Ustadz yang mana sih Hajah Yuning, penasaran banget deh. Saya bilang nanti insya Allah saya foto bareng Yuning, saya kirim ke panjenengan, saya bilang. Yang dari Bali, yang tanya suaminya, namanya Erik. Ganteng. Yang dari Padang, yang tanya istrinya, namanya Nora. Cantik. Kalau cantik gak usah ngelihat sana, ngelihat kamera saja. Nah, maka keduanya, Bu, ketika datang ke rumah saya, dua-duanya tanya, kok penasaran sih Ustadz sama yang namanya Hajah Yuning? Saya bilang, kalau Anda tahu orangnya, maka penasaran Anda tidak akan mengecewakan. Ternyata, oh pantes sama Ustadz sering disebut. Ternyata, serius saya tidak bohong. Nanti kalau tidak percaya, tanya sama Mas Fevri. Itu Mas Fevri kan nganterin saya beberapa hari ketika jalan sama tamu. Tanya aja, itu Erik sama Fadli nanyain siapa? Pasti jawabannya nanyain Hajah Yuning. Sudah. Maka dikatakan di sini setiap manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan penuh keluh kesah. Karena urusan apa? Hati. Hatinya lemah, gampang baper, makan hati, gampang tersinggung, ketemu orang sakit hati, tidak ketemu orang merasa sepi, terus maunya apa? Lo ketemu disakiti, tidak ketemu nyariin. Kenapa? Hatinya kosong. Kalau hatinya baik, hatinya penuh dengan iman, penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan, penuh dengan zikrullah, dia tidak akan merasa sepi walaupun sendirian. Kalaupun ketemu manusia, ada gangguan, dia tidak akan makan hati. Kenapa? Hatinya sudah kuat. Hatinya sudah kuat. Maka Allah ingatkan, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau mendapatkan keburukan, mengeluhnya tidak berhenti. Itulah manusia. Kalau dapat keburukan, status keluhan. Status Facebook, status WA, keluhan. Status Facebook, keluhan. Instagram, keluhan. Twitter, Anda tidak punya Twitter. Deso. Nulis di Twitter, keluhan. Apalagi TikTok. Lagunya lagu yang sedih, bikin baper, lagu-lagu yang apa itu lagunya itu? Tahu Anda? Nah sudah, itulah manusia kata Allah. Ketika mendapatkan kesulitan, ketika saya kalau nada mulai tinggi saya turunin lagi. Ketika mendapatkan kerepotan, mengeluhnya, ketemu si fulan mengeluh, ketemu suami mengeluh, ketemu anak mengeluh, ketemu teman mengeluh, dia lupa. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau mendapatkan karunia, mendapatkan kenikmatan, Allah katakan orangnya pelit. Jadi dia suka berbagi kesedihan dan dia pelit berbagi kebahagiaan. Itu manusia. Kita banget gak? Iya apa enggak? Kalau pas susah, wayai bayar listrik. Lah kok yo pas. Aku gimana lu gak sengaja buka HP kok pas jenengi sampean pret. Ndak sengaja buka HP pas jenengi sampean, yo Anda ditarget sama dia.
Jadi bahan keluh kesahnya dia. Tapi kalau pas seneng, ngilang. Hilang, plus hilang. Kalau pas makan sate lupa sama temen, pas makan cilok lupa sama temen, pinggir rembong, ping ngadeg, rak rasa diwasni ustad. Anda jangan dikira saya enggak tahu. Saya sering keliling Pare ini. Ibu-ibu pulang ngaji tangannya makan cilok, sini pegang tas. Ya enggak usah disebut kalau begitu ya. Masa saya bilang Hajah Yuning lagi? Kan ya enggak pantas. Nah sudah, kalau lagi sedih, mengeluh. Kalau lagi seneng, pelit. Dan lihat, apa Allah Ta'ala berfirman, illal musallin, kecuali orang yang istiqomah sholat. Berarti sholat ini Bu, adalah obat dari keluh kesah dan kepelitan. Orang kalau sedang ada masalah gampang mengeluh, kalau sedang mendapatkan nikmat jadinya pelit, itu kata Allah Ta'ala itulah manusia. Tapi terkecualikan dari manusia yang seperti itu, mereka yang rajin sholat. Maka ayat yang ke-22 apa? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Tapi tidak sekedar sholat, alladzina hum ala salatihim daimun. Kalau sholatnya cuma sekali, ya ndak ngefek. Tapi yang Allah minta agar sholat itu bisa menyelesaikan makan hatinya kita, menyelesaikan gundah gulananya kita, sholatnya harus istiqomah. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis yang sahih, dikatakan apa? Kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi Muhammad itu ibu-ibu sekalian, kalau pas dikejutkan dengan suatu masalah yang besar, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Langsung seketika itu mendirikan salat, langsung. Dari sini kita ngerti, manusia paling capek di dunia dengan pekerjaan yang berat, pikiran yang berat. Siapa dia? Nabi Muhammad, pekerjaannya berat. Yang difikirkan bukan cuma diri dan keluarganya, tapi mikir siapa? Umatnya. Dalam keadaan orangnya itu care banget dengan manusia. Tapi kemudian dengan semua kepenatan itu, yang ditunggu oleh Nabi Muhammad cuma satu. Ketika Bilal sudah mulai muncul, yang dipikir Rasulullah apa? Kalau Bilal datang, berarti waktunya apa? Waktunya sholat. Maka ketika Bilal itu datang, Nabi Muhammad sudah tidak sabar. Nabi Muhammad mengatakan apa? Arihna biha ya Bilal. Ayo Bilal, cepat. Bikinlah kami semua ini tenang. Bikinlah kami semua ini nyaman. Jadikan kami semua ini istirahat dengan sholat. Coba Bu. Jadi menanti waktu sholat itu Bu, ketenangan. Kalau sudah pas sholat, dia tahu sholat ini adalah untuk supaya saya mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ketika dia sholat, dia tahu ini saya sedang berbincang dengan Allah, saya sedang berhadapan dengan Allah, saya sedang ingin curhat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad kalau datang waktu sholat, arihna biha ya Bilal, bikin kami istirahat Bilal dengan sholat. Sampai Nabi Muhammad itu mengatakan, dari dunia ini yang menjadikan aku cinta cuma 3. Nomor 1, at-tib, minyak wangi. Kalau perempuan tidak boleh ya. Kalau perempuan tidak boleh. Kalau mau keluar jangan pakai minyak wangi. Yang penting tidak bau aja sudah. Kalau di rumah mau nyambut suami pakai minyak wangi yang seger. Jangan minyak kayu putih. Fresh. Jangan pakai minyak kayu putih, jangan pakai balsem, jangan pakai itu suami ini
baru masuk, pulang lagi ke rumah istri yang lain. Enggak ya, sudah. Nah maka dengan itu, kata Nabi Muhammad, yang bikin saya betah di dunia kalian itu cuma 3. Nomor 1 minyak, sampai Nabi Muhammad itu minyak wanginya semerbak luar biasa. Nomor 2, an-nisa, perempuan. Jadi salah satu yang menjadikan Nabi Muhammad senang tinggal di dunia itu dengan adanya siapa? Perempuan. Nomor 3, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dan ketenangan hatiku Allah letakkan di dalam salat. Ketenangan hatiku Allah letakkan di dalam salat. Itulah kalau Nabi Muhammad salatnya panjang atau pendek. Karena pas salat itulah Nabi Muhammad istirahat. Karena pas salat itulah Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan. Karena pas salat itulah Nabi Muhammad mendapatkan kekuatan. Sekarang Anda buka surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Ayat 97 sampai 99. Berarti berapa ayat? 3. 97, 98, 99. 97, 98, 99. Surat apa? Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 97, 98, 99. Ini pas banget dengan materi kita, makan hati. Baper, jealous, sumpek, pening, penat. Apalagi yang semisal dengan itu. Tidak nyaman, tidak tenang, galau, susah, panik. Apa Allah firmankan di sini? Al-Hijr ayat 97, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami tahu, kata Allah. Jadi panjenengan tidak usah sok mau curhat sama manusia, Bu. Allah sudah tahu sebelum panjenengan curhat. Apalagi panjenengan itu bukan cuma sekedar, oh Allah sudah tahu kok. Walaupun Allah tahu, tapi Anda tetap berbicara di hadapan Allah. Seperti Siti Maryam tidak pernah curhat sama manusia karena Siti Maryam tidak punya teman. Temannya siapa? Allah Ta'ala. Nah maka perempuan-perempuan ini memang lebih bagusnya jangan punya teman curhat lah. Itu saya lebih condong kalau perempuan itu tidak punya teman curhat. Kenapa? Teman curhat Anda belum tentu amanah. Boleh jadi diapain sama dia? Anda curhat, diceritakan, Mbak, ketoke kelambine genta-genti terus ben pengajian. Mobile api, mulih ngaji andok nang warung, tuku balungan pedes, engko peh tase gawedi dicekel wantep isine HP larang-larang ono 17, gak ruwe dodolan. Ternyata dia jualan. Sudah? Padahal Mbak, wingi cerita nang aku, Mbak, omahe sing ndek kono kate dijabel bang. Terus mobil sing digawe ku, Mbak, cicilane wis gak dibayar 4 wulan. Terus bojone, Mbak, sing kerja ndek kapal pesiar iku, Mbak, wis gak iso ditelepon 3 minggu. Kok sama ceritanya, denger dari Mbak itu ya? Jangan-jangan dia curhat sama saya, curhat sama Anda juga ini. Atau jangan-jangan Anda tak cerita nih sama saya, tak bongkar rahasianya. Nah, maka lebih bagus tidak punya teman curhat, Bu. Karena apa? Rahasia panjenengan aman. Orang tidak tahu. Karena apa? Kesedihan itu kalau dibagi belum tentu berkurang. Bisa jadi bertambah. Tapi kebahagiaan kalau dibagi, dia bertambah. Maka dalam Islam ada syukuran. Syukuran tujuannya apa? Berbagi kebahagiaan dengan orang supaya bahagianya la in syakartum la azidan, ditambah sama Allah nikmatnya. Sudah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
Kami tahu kok, kata Allah, bahwasannya hatimu itu yadhiq. Yadhiq itu artinya mengkeret, menyempit. Hatinya sedih, hatinya sakit. Karena apa? Bima yaqulun, karena yang diucapkan oleh mereka. Berarti sekelas Nabi Muhammad saja, Bu, masih sesekali terpengaruh hatinya dengan omongan orang. Lu apalagi kita, ya benda. Tadi lek tonggo moro-moro mencep, iku langsung kok gak biasa nih yo. Aku salah opo yo. Perasaan lek aku masak yo mesti tak kei. Mantu yo tak undang. Iya. Sedikit saja tonggo itu mencep, itu dari pikiran panjenengan. Dan kita sama. Terus apa Allah firmankan? Ayat yang ke-98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Allah berfirman, maka Nabi Muhammad jangan pedulikan mereka. Kalau hati Anda itu makan hati karena omongan manusia, ya sudah, jangan didengerin. Kalian tahu kumpul manusia itu penyakit, kumpul manusia itu nyakitin hati, kumpul manusia itu ngerusak pikiran. Loh terus kenapa ndak mau kumpul dengan Allah saja? Maka oleh Allah dikasih obatnya. Kami tahu kok hatimu sedang menyempit, tidak senang karena omongan mereka. Terus obatnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kepada Allah. Ucapkan apa tasbih itu? Subhanallah. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu secara khusus, secara umum berzikirlah kepada Allah. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah astaghfirullah Allahumma salli ala. Itu obatnya. Kenapa begitu? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang iman itu, Bu, yang menenangkan hati mereka adalah zikir. Kemudian ditambahi oleh Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Memang betul kata Allah, hanya dengan berzikir hati kalian akan terobati dan menjadi tenang. Jadi omongannya orang itu, Bu, membaca statusnya teman yang nampak kok kayak nyindir saya. Kirim foto teman pasang status jalan-jalan, loh kok saya ndak diajak. Walaupun kalaupun diajak saya bisa kok membayar sendiri. Jangan dikira saya ndak punya duit. Apa obatnya? Obatnya adalah zikir. Setelah itu apa? Wa kum minas sajidin. Langsung sujud. Sujud di sini artinya sholat. Jadi ketika Anda mulai sumpek, hati mulai sakit, hati mulai menyempit karena omongan manusia, karena sikap manusia, makan hati banget. Zikir, sholat. Zikir dan sholat. Kemudian terakhir, Anda buka surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Ayat 99-nya ya. 99-nya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka dengan itu senantiasalah beribadah kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai betul-betul kematian itu mendatangimu. Seakan-akan Allah itu tidak rela panjenengan sakit hati. Bagaimana biar Anda tidak sakit hati? Teruslah ibadah mendekatkan diri kepada Allah sampai mati, sampai meninggal dunia. Maka kalau itu yang Anda lakukan, sholat, zikir, maka Anda tidak akan gampang makan hati. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai seterusnya. Jadi yang pertama ingat, surat Al-Ma'arij. Nomor 2 Al-Hijr. Nomor 3 Al-Muzammil. Al-Ma'arij ayat berapa? 19 sampai 23. Al-Hijr 97 sampai
99. Al-Muzammil 1 dan seterusnya. Ini sampai seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil. Ketika Nabi Muhammad istirahat, dalam keadaan berselimut, oleh Allah dipanggil, Muhammad, istirahatmu bukan dengan cara ini. Menenangkan hatimu bukan dengan cara seperti ini. Dan ini contoh buat kita, Bu. Jadi healing itu bukan dengan ngorok, bikin kur, paduan suara, kek, kok, kuk, kek, kok, kuk, kek, kok, kuk. Saya dan teman-teman di SDO ini podo kabeh, doyan ngorok kabeh. Maka kita kalau keluar kota itu turunnya cepet-cepetan. Karena kalau kedisian teman kita jadi korban. Kayak iso turu. Pernah sekali kajian di Kalimantan Selatan. Saya sama takmirnya, sama panitianya dikasih satu kamar khusus. Di kamar yang satunya ada 2 teman SDU. Saya enggak kasih tahu namanya. Nanti ini jadi menjatuhkan kehormatan. Sudah, karena saya tidur sendiri, saya tidurnya enak, nyaman saya, bangunnya cepat, seger. Waktunya berangkat, ternyata teman yang 2 ini belum bangun. Saya bukalah pintu kamar mereka, mau niat saya bangunin, ternyata apa? Sedang paduan suara. Saya mau bangunin enggak sampai hati saya. Saya turun ke bawah, karena itu di lantai 2. Akhirnya panitianya yang bangunin. Tahu panitianya? Usil. Kaya raya, namanya Sultan. The real Sultan. Sama dia apa? Di video. Nah, maka healingnya kita, Bu, istirahatnya kita, mencari ketenangan hati untuk kita orang-orang yang iman kepada Allah, bukan dengan cara tidur, bukan dengan cara rekreasi, bukan dengan makan-makan, bukan dengan kumpul teman, lah. Tapi Allah ingatkan dalam surat apa? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Allah ingetin bukan dengan cara itu. Enak-enaknya pas sedang istirahat oleh Allah Ta'ala dibangunkan. Bagaimana membangunkannya? Qumil laila illa qalila. Bangun, bangun, bangun. Salatlah kamu di waktu malam. Qumil laila illa qalila. Salatlah di waktu malam. Walaupun cuma beberapa saat saja. Nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh malam kalau kamu kuat, atau kalau tidak kuat kurangi dari yang separuh malam. Auzid alaih, atau kalau kamu kuat tambah dari separuh malam. Setelah itu apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan kemudian setelah selesai sholat baca apa? Kenapa begitu? Apa hikmah di balik perintah ini? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena sebentar lagi hatimu akan mendapatkan beban yang sangat berat. Beban dakwah yang sangat berat. Itu selesai dengan sholat dan tilawatul Quran. Maka sholat itu penguat, Bu. Panjenengan kalau lagi sumpek, lagi capek, lagi galau, makan hati banget, cepet-cepet toh sholat, insya Allah selesai. Tapi sholatnya jangan asal sholat, wudhunya yang baik, niatnya ikhlas, ya Allah, hamba lagi sedih, ya Allah, sumpek, ya Allah. Kemudian masuk masjid atau masuk tempat sholat atau di kamar panjenengan, kasih sejadah. Dan tempat sholat itu, Bu, harus spesial. Harus apa? Spesial. Harus bersih, rapi, wangi, nyaman. Jadi jangan sembarangan, karena kita kepingin apa? Istisyar. Istisyar itu feel-nya itu dapat, khusyuk. Maka yang pas.
Yo ndak harus rumahnya mewah, tapi khusus untuk tempat sholat sing bagus. Rapiin dulu tempatnya, jangan ada gangguan. Ini enak-enaknya sholat khusyuk, tetangga goreng ikan asin. Langsung dilanjutkan. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Iki lek segone anget sambel pas. Al-Qari'ah. Loh, Al-Humazah belum selesai kok Al-Qari'ah. Ini tadi. Maka cari suasana yang pas. Maka Allah Ta'ala menjadikan healingnya Nabi Muhammad dalam tanda kutip insahhal ma'na. Kalau makna dari kata healing itu benar, pas. Itu healingnya dengan cara apa? Sholat di sepertiga malam yang terakhir. Wis, itu nomor 1. Sekarang apa nomor 2 tadi obatnya makan hati? Istighfar. Begini Bu, istighfar ini Bu, itu obat hati paling mujarab setelah sholat. Obat hati paling mujarab. Orang itu kalau hatinya gampang tersinggung, gampang baper, gampang capek, gampang orangnya sensitif banget, orang ngomong apa aja, gampang tersungging, nyindir saya. Maka saya pernah cerita enggak? Saya pernah ceramah di suatu tempat, saya enggak sebut tempatnya ya, karena sekarang mulai rawan sekarang. Karena kalau ceramah di live itu memang harus lebih hati-hati. Ada TikTok, ada Madani TV. Itu sepulang ceramah, ada ibu-ibu ngetok kaca mobil saya. Itu telinga, mata, hidung, pipi, bibir itu kumpul di lambe kabeh. Jadi saya buka, waktu itu saya masih pakai mobil jelek, walaupun sekarang ya tetap jelek. Saya puter itu masih pakai ini Bu. Jadi kan kalau mobil bagus kan power steering. Kalau saya enggak, steering by power. Nyetirnya itu harus pakai power. Kalau enggak ada power enggak bisa belok itu, setir itu. Termasuk power window kan? Power window. Kalau saya open window with power. Maka tangan saya begini. Ototnya kuat. Jadi nahan itu kuat. Nahan masih strong. Still strong. You know? You know what I mean? Ya dianggap no aja lah ya. Sudah? Saya buka. Kan berat. Loh kalau cepat power steering, power window. Ini kan open window with power. Setelah terbuka, ibu itu ngomong, Ustadz, itu tadi materi pengajian pesanan tuan rumah ya? Enggak ibu, ngaku aja deh Ustadz. Ngomong aja kalau tuan rumah kan yang pesan seperti itu ceramahnya. Loh emang kenapa Bu? Itu mulai awal muqaddimah innal hamdalillah sampai kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika, itu saya terus yang kena, pasti tuan rumah yang minta. Lo enggak? Coba. Jangan sampai di Paris saya pulang digituin lagi ya. Ustadz, itu pesenannya ibu-ibu Raudatul Ilmi ya? Jangan sampai. Nah, maka kalau hati kita mulai ketawanya biasa aja Mbak. Kalau hati kita mulai seperti itu Bu, itu berarti mulai apa? Hati ini mulai tertutupi dengan dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya ron itu tertutupi dengan kerak. Ada apa? Peringatan lagi? Udah. Saya enggak cocok TikTok ini kayaknya. Dikit-dikit peringatan, dikit-dikit. Kayak kan sering ngomong. Coba Kak Eman TikTok kata empet. Karena nampaknya TikTok sekarang lagi bagus. Jadi supaya dakwahnya semakin apa? Luasnya. Sudah? Run itu
kerak yang menutupi hati. Atau kalau dalam ayat yang lainnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada apa? Penyakit. Yang oleh Allah kalau tidak diobati dengan istighfar, penyakitnya semakin bertambah. Atau dalam ayat yang lain apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Hatinya sudah digembok sama Allah. Sudah apa? Digembok. Dan gembok itu kunci pembukanya apa? Istighfar. Nah, maka orang yang gampang baper itu hatinya sedang kebanyakan dosa. Mungkin habis rasan-rasan, mungkin habis bentak suami, mungkin habis berkhianat, mungkin macam-macam dosa yang dia lakukan, mungkin nonton YouTube dangdut yang pakaiannya seronok. Saya berangkat ke sini tadi, Bu. Itu sebelum pom bensin yang sebelah sana itu ada ibu-ibu lagi latihan Agustusan. Tahu kan maksud saya kan? Panjenengan ikut? Silahkan memeriahkan kemerdekaan RI dengan cara yang beradab, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik. Tidak berarti kalau ibu-ibu, kan ibu-ibu ini mohon maaf Bu ya, ini bukan mencela ya. Yo kan semakin umur kadang-kadang kan juga badan kan semakin melar. Itu kalau dipaksakan ikut Agustusan dengan cara seperti yang tadi, harus loncat-loncat, eman. Kesian panjenengan, nanti kalau panjenengan sudah semakin sepuh, panjenengan lihat itu, malu panjenengan. Loh, aku kok gini sih? Iya. Jangankan itu, dukung capres saja loh. Dukung capres yang zaman kapan itu? Itu kalau saya ceramahkan sekarang, panjenengan malu kan? Sampai saya dicegat di depan sana. Ustadz ya gitu itu jangan disebutin terus. Oh tambah tak sebut. Tambah tak sebut. Iya, menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu mengingatkan kita Bu, keburukan itu apa sih? Keburukan itu adalah yang kamu malu kalau diketahui manusia. Itu keburukan. Kalau itu bukan keburukan, Anda tidak akan malu. Berarti kalau Anda malu berarti apa? Oh, saya tidak malu kok. Ya tidak punya iman. Wong apa? Al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian dari apa? Iman. Kalau melakukan keburukan yang seharusnya dengan keburukan itu dia malu, ternyata malah gak usah rasan-rasan, gak usah. Ternyata lambe lali saya. Hajah Yuning lagi. Dibisiki apa Anda tadi? Anda kalau cerita sama saya, tak doakan masuk surga tanpa hisap. Coba, dibisiki apa tadi? Dibisiki apa? Coba yang jilbab biru, coba tadi ngomong apa sama panjenengan? Yuning? Tak tunggu Japri ya, Japri. Kenapa? Dulu ketok opo, saiki ketok opo. Nah, getun ndak? Getun. Sekaruan kandhani kok gak nurut. Sudah. Wes, enggak usah macam-macam. Begini. Nah, maka hadirin sekalian, apa keburukan itu? Sesuatu yang menjadikan kita kalau orang lain tahu itu kita bakal, loh, orang lain tahu kok tetap tidak malu, menter. Kemungkinan tidak punya iman, karena rasa malu bagian dari iman. Nah, maka dengan itu Bu, hati ini kalau terlanjur penuh dengan dosa, dia tidak punya kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak memiliki kemampuan membedakan mana yang manfaat, mana yang mudarat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang mendatangkan keselamatan, mana yang mendatangkan kecelakaan. Dia ngerti dia. Nah, terus kalau hati terlanjur seperti itu, biasanya gampang tersinggung. Makan hati. Ustadz ceramah dianggap nyindir dia. Loh ya memang kalau ceramah tidak nyindir mau apa? Ceramah itu kan memperbaiki, reparasi.
Tidak usah panjenengan bilang betul, saya yakin betul kok. Memperbaiki, maka iya terlanjur marah saya. Tadi masih bagus mood saya, tadi masih enak tadi. Setelah bisik-bisik langsung sakit hati saya. Iya, nah ini materinya pas buat saya ini. Nah sudah, maka apa ibu-ibu sekalian, maka saat itu indikator kalau sekarang mungkin dosa saya sedang banyak. Terus bagaimana menghilangkan itu biar hatinya kembali nyaman, kembali tenang? Istighfar. Ada hadisnya. Kalau Anda mau buka ayatnya, nanti buka dalam surat Nuh. Surat apa? Nuh. Nanti dibuka, Allah Ta'ala berfirman di sana, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi kata Nabi Nuh kepada kaumnya itu, banyakinlah istighfar, sholat, istighfar yang banyak, minta ampun sama Allah, karena Allah itu maha pengampun. Setelahnya bu, ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk mereka yang istighfar. Bahkan dengan istighfar ini bu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab, menghukum panjenengan. Selama apa? Selama panjenengan mau beristighfar, tidak akan dihukum sama Allah. Salah satu bentuk hukuman itu hati yang tidak tenang, hatinya gusar, tidak nyaman, itu hukuman. Maka bagaimana mengobatinya? Ayo, ketika sudah mulai terasa seperti itu, Anda harus langsung ngeh. Langsung apa? Ngeh. Ngeh itu apa? Langsung tanggap. Oh, orang kalau biasa tubuhnya itu ada penyakit bu, biasa kan, oh lek krosong ini bakal kate loro, cepat-cepat mulai makannya sehat, istirahatnya cukup, olahraga itu kan ngeh namanya. Nah, tapi kalau panjenengan tidak ngeh, yo akan terus. Maka ngehnya dengan cara apa? Kalau hati kita mulai sensitif seperti itu, istighfar. Nabi Muhammad SAW bersabda, betul bu, langsung ingat, ngeh itu langsung ingat. Nabi Muhammad SAW bersabda, man lazimal istighfar, orang yang banyak baca istighfar, terus baca istighfar, dan tidak menjadi masalah bu. Panjenengan pakai tasbih itu loh, tidak jadi masalah. Tujuannya apa? Cek ngiling no, bagus tidak tasbih saya? Bagus. Ini tasbih mahal. Warnanya loh bu, bagus gitu. Terus nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ada kuning-kuningnya, bagus kan? Bagus. Kuatir rutuh. Nanti. Sudah, maka banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, Rasul jamin Allah kasih 3. Nomor 1. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan ham itu makan hati dulu, ham itu sumpek, galau, faraja. Allah langsung diudari sama Allah, sumpeknya tadi diudari itu apa? Diurai oleh Allah langsung seketika. Kesumpekan hatinya, kepenatan fikirannya itu oleh Allah langsung dihilangkan. Kenapa? Karena sumpek-sumpek tadi sumbernya adalah dosa. Ketika sumpek itu Anda tutupi, ketika Anda ngeh langsung istighfar, maka sumpeknya insya Allah seketika itu langsung hilang. Wa min kulli dhiqin makhraja, sempit hidupnya itu oleh Allah langsung dibikin lapang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah ia sangka dan ia
duga. Ada seorang perempuan datang sama Imam Hasan Basri. Ada seorang laki-laki datang sama Imam Hasan Basri, tanya tentang masalah hidupnya. Sama Imam Hasan Basri dikasih obatnya, cuma disuruh banyak baca istighfar. Yang sakit sembuh, yang mandul hamil, yang bangkrut langsung sukses. Obatnya apa? Istighfar. Dan kalaulah masalah dunia saja selesai dengan istighfar, apalagi masalah hati. Hati itu lembut sekali, Bu. Dia gampang terpengaruh. Kalau dipengaruhi dengan dosa langsung sakit, karena dia sensitif. Kalau dipengaruhi dengan ibadah, dia langsung bergas. Bergas itu apa? Semangat. Langsung spirit. Inna maqali rahmatan fa masyaallahu mama kufran. Sudah. Funny you. Oh, I'm very funny. I'm very funny. Kalau depan kamera ini funny-nya baru 30%. Kalau di rumah 100%. Tanya istri saya, Ustaz lihat di oma ya apa? Enggak kayak Ustaz. Kayak apa? Ya kayak suami lah pada umum. Terakhir penutup. Apa nomor 3? Menikah lagi. Serius Anda? Apa? Loh. Astagfirullah, hati-hati loh Bu. Orang itu diuji dengan omongannya loh Bu, hati-hati. Tilawatil Quran. Lah padahal beliaunya ngomong begitu tadi, kok saya yang dengernya beda ya. Jangan-jangan mindset saya udah rusak ini. Jadi isi kepala saya ini si kuto. Sampai waduh kalau saya pulang ke rumah Bu Umi saya ngamuk tok. Wis ngamuk tok. Weh talana lek ceramah iku sing kenceng-kenceng ae. Bahkan Umi saya itu panjenengan tahu, fans beratnya Ustadz Ahmad Pairin. Jadi kalau Ustadz Pairin itu ceramah di Aisyah Kasembon, itu terus pulang kan, nanti Umi saya ketemu sama saya ba'dal isya gitu. Ceramah wapi nak. Sopan lek ngomong, runut alon-alon, gak kesusu, gak kebanteran. Ya ceramah iku ya Ustadz Pairin ngono lho nak, enak dirungokno. Jadi saya disuruh ceramah kayak Ustadz Pairin. Ya Allah tak bilang, ya Allah ma uang itu gayane ya dewe-dewe. Ustadz Pairin ya disukai orang, cara begini ya orang lain suka. Macam-macam karena orang itu satu dengan yang lain tidak. Sudah saya jelaskan begitu Bu. Besok ngono maneh. Mang mamang ngurung ono ceramah Ustadz Pairin nak enak lek ceramah. Berarti ceramah saya apa? Sudah. Yang ketiga tilawatul Quran atau tilawatil Quran. Ibu-ibu tahu enggak, ada seorang murid tanya sama gurunya, guruku paling bagus dalam satu hari saya baca Quran berapa banyak? Maksudnya muridnya ini ya mungkin berapa lembar, berapa juz kan begitu. Jawaban gurunya apa? Ternyata bukan lembar, bukan juz. Gurunya jawab sesuai kadar keinginanmu untuk bahagia. Semakin kamu ingin bahagiamu banyak, ya baca Qur'annya diperbanyak. Kalau kamu tidak ingin bahagia, ya enggak usah baca Qur'an. Kalau kepingin bahagianya cuma sedikit, ya baca Qur'annya cuma sedikit. Karena apa? Qur'an itu kalamullah. Allah senang kalau omongannya kita ulang-ulang. Allah senang kalau firmannya kita ulang. Maka ada syekh, cari di YouTube. Tulis. Cari di YouTube. Ini baca Qur'annya Bu. Sampai sekarang beliau itu qori favorit saya. Quran reciter, the best Quran reciter in my heart. The best Quran reciter in my heart. How about my English, Mister? Siapa? How about my English? Good? Great? The best Quran reciter in my heart. Right? Alright. Suaminya Bu Maita itu loh. Maitanya enggak ngerti, suaminya yang ngerti. Sudah. Babe Haikal. Babe siapa?
Babe teacher aja sudah. Babe siapa? Apa? Apa ini suami Laudia Cynthia Bella? Loh, ngawur Anda. Ngawur Anda. Astagfirullahaladzim. Bukan yang ini, yang satunya. Dan itu pun beritanya hoax, bukan berita benar ya. Nah, cuma kalau saya ada yang lain, cuma tidak saya ceritain lah. Nanti. Astagfirullahaladzim. Tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Maka buka di YouTube. The best Quran reciter in my heart. Anda belum tentu. Siapa dia? Asy-Syaikh Abdul Rashid As-Sufi. Jadi Abdul Rashid As-Sufi. Cari di YouTube. Abdul Rashid As-Sufi. Baca Qurannya itu, Bu. Nggak pakai gaya-gaya kayak kori-kori nom-nom sekarang. Yang keluar bacaan itu dari hati. Masuk ke hati. Itu kalau saya mau tidur saya dengerin. Enak. Kalau pas saya disakitin sama istri saya dengerin dia. Kok kayak kebalik ya? Yang nyakitin siapa, yang disakitin siapa ya? Kalau itu istri lagi hurting my heart, breaking. salah. Sorry. Salah. Ini nanti di-cut ya. Kalau lagi es breaking. Ngerusak itu langsung saya dengerin Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Gini. Beliau mengatakan begini. Kalau Anda kepengen tahu makom level posisi Anda di sisi Allah, Anda kepingin tahu enggak? Anda di sisi Allah itu spesial atau tidak? You are special or not? Di sisi siapa? Allah Ta'ala. Ini bukan guyon Inggris, beneran ini ngawur aja. Maka apa? Lihat bagaimana posisimu dari Al-Quran. Karena orang yang spesial di sisi Allah, pasti Allah jadikan dia spesial di sisi Al-Quran. Kalau dia orang awam, orang biasa, orang pinggiran, ordinary people. Right? Ordinary people. Di sisi apa bahasa Inggrisnya di sisi Allah itu? Beside Allah. Saya tidak tanya, saya ngetes aja, ngerti saya. Beside Allah, maka pasti Anda akan sering baca Al-Quran. Bingung saya. Pokok intinya gini. Kalau Anda orang spesial di sisi Allah, maka pasti Al-Quran itu untuk Anda spesial. Tapi kalau Anda orang biasa di sisi Allah, maka Al-Quran itu Anda anggap biasa di hidup Anda. Dan orang kalau spesial di sisi Allah, minta langsung dikasih. Sedih, Allah ganti dengan bahagia. Tapi kalau Anda orang biasa, Anda minta belum tentu cepat diterima. Nah, maka dengan itu, nomor 1, sholat. Nomor 2, istighfar. Nomor 3, jangan lupa baca Al-Quran. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu